Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Langit malam tertutup cahaya bintang-bintang. Di luar ruangan sepi, selain suara kodok yang sesekali terdengar, semuanya sunyi senyap. Angin dingin membelit bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua item keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. Dua mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yun San dan hantu iblis tanah tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Yun San berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan secara bertahap berkurang setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak dapat menebus apa yang dilakukannya terhadap klan Xiao. Ketika membandingkan dua mayat, kekuatan Yun San adalah sekitar 2 hingga 3 bintang Dozong sebelum dia meninggal sementara hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Dozong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang akan digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak ingin sesuatu dengan penampilan Yun San mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yun San. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yun San. Pikirannya agak tidak ada. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di benaknya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti lekuk tubuh yang bergerak. Yun Yun. Suara gumaman rendah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan dalam mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih menyimpan kekejamannya dalam hati. Dia dengan kejam telah menghancurkan semua yang dia miliki. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun. Mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya mengencang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar pada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak membara yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun, tampaknya itu berakhir dengan penderitaan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Mystic Cloud Sect dan Yun San terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Mystic Cloud Sekte, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yun San ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pemikiran samar-samar tentang menusuk pisau berdarah ke dalam hati seorang wanita yang lemah, yang penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Magia. Benua Doki sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di Central Plains. Meski perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan tetap memilih untuk mempercayainya.
Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yun San. Dia tidak ingin secara tidak terduga bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka mengikutinya. Guru, setelah murid ini menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi jelas saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat Old Ground Demon Ghost. Suhu tinggi dengan cepat mencairkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu iblis tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu yang panas menyebabkan jenazah menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang kali ini, benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau giok menjadi ketiadaan. Jenis gas hitam ini adalah sejenis uap mayat. Isinya kemauan pemiliknya ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak dikeluarkan seluruhnya, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan, boneka setan langit, membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Makanya, uap jenazah ini perlu dikeluarkan. Suhu heart flame dikontrol dengan tepat oleh Xiaoyan. Nyala api mampu mengeluarkan uap mayat tetapi tidak membakar tubuh. Hanya memperbaiki tubuh fisik membutuhkan waktu 3 jam dari waktu Xiaoyan. Baru kemudian uap mayat di dalam tubuh benar-benar keluar. Xiaoyan menghela nafas lega ketika benang terakhir dari uap mayat meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai doki ditembakkan, membuka lubang seukuran kepalan tangan di dada dan dahi mayat. Tidak ada darah segar yang keluar dari lubang tersebut karena semua darah telah menguap selama pemurnian mayat. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat hantu iblis tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan dingin. Kulit melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, tampak seperti belati tajam. Xiaoyan menghaluskan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Monster kor merah menyala muncul entah dari mana, dan jatuh ke dalam lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiaoyan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan diriku yang dulu? Raungan geram dan ganas ditransmisikan dari botol giok saat itu muncul. Pelindung Tai, tidak perlu khawatir. Aku akan mengeluarkanmu segera. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok tiba-tiba pecah, menampakkan roh berwarna hitam. Roh itu baru saja keluar ketika ia melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa mempedulikan apapun. Namun, Xiaoyan, yang sudah siap, menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang dengan liar saat kutukan keluar dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Jelas, pelindung Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya. Tatapan Xiaoyan tajam saat dia menatap jiwa pelindung Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang menjauh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala api di tangannya melonjak. Itu melilit protektor Tai. Tangisan sengsara yang tajam dan kutukan kejam yang tak tertandingi segera bergema di dalam gua. Xiaoyan tampaknya gagal mendengar kutukan keji itu. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, pelindung Tai, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah benar-benar lenyap. Xiaoyan melirik sekelompok kabut hitam di tangannya setelah memperbaiki kesadaran pelindung Tai. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar yang memasuki lubang di kepala mayat dengan cara seperti kilat.
Mata yang tertutup rapat dari hantu iblis tanah lama tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam pekat. Xiaoyan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam yang mengandung kilau aneh ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah memeriksa banyak logam aneh yang melayang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok diludahkan dari telapak tangannya seperti pilar api. Gaya isap melonjak dan menyedot logam ke dalam. Di bawah penghalusan suhu tinggi dari Glaze Lotus Heart Flame, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak leleh. Namun, mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiaoyan membagi perhatiannya menjadi dua. Di satu sisi, dia mengendalikan nyala api untuk memurnikan mayat pada suhu konstan. Di sisi lain, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan logam aneh. Temperatur nyala yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat pengendalian nyala yang sangat sulit. Namun, beruntung Xiaoyan sudah berlatih keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir dengan susah payah. Kedua pemurnian itu membutuhkan banyak waktu, terutama pemurnian jenazah. Pemurnian yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan inti monster yang ditempatkan di dalam mayat untuk bergabung dengan sempurna. Selain itu, Xiaoyan tahu bahwa ini bukanlah tugas yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ketika penggabungan yang sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam aneh telah dimurnikan sepenuhnya selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna emas tua. Itu perlahan mengalir di dalam nyala api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Perbaikan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna antara tubuh, roh, dan monster core masih belum tiba. Namun demikian, Xiaoyan tidak merasa frustrasi karena ini. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Sukacita melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel aneh dan tangisan yang agak tidak biasa keluar dari mulutnya. Tubuh Old Ground Demon Ghost bergetar tiba-tiba setelah teriakan ini. Dengan segera, roh yang bertahan di kepalanya sepertinya telah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Begitu roh berubah menjadi titik cahaya, inti monster yang ada di dada tubuh mengeluarkan suara sedikit mendengung. Segera energi liar dan ganas melonjak seperti air danau yang naik. Akhirnya, energi bergerak di sepanjang pembuluh darah tubuh seperti sedang diedarkan. Warna putih keabu-abuan di permukaan tubuh menjadi lebih padat mengikuti perubahan dalam jiwa dan inti monster ini. Ukuran seluruh tubuh juga perlahan menyusut. Aura agung yang hampa dari emosi apapun perlahan menyebar dari mayat. Mata Xiaoyan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura ini yang bisa menandingi bintang 4 atau 5 dozong. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, kumpulan cairan emas gelap yang mengambang di depannya perlahan-lahan melayang keluar. Akhirnya, itu tersebar ke mayat sedingin es. Logam cair dengan suhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau terbakar dipancarkan. Namun, kulit yang terkena cairan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah penyempurnaan tadi, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara larutan emas tua perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih berbau mengepul dari tubuh boneka itu. Bunyi cici yang keluar saat suhu tinggi bersentuhan dengan kulit menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas tua ketika cairan benar-benar menyebar ke seluruh boneka. Cahaya emas yang berkedip-kedip itu memberi seseorang perasaan aneh bahwa itu keras.
Tatapan Xiaoyan melirik boneka yang ditutupi oleh campuran cairan. Dia menghela nafas dengan lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Setelah itu, boneka itu benar-benar dililitkan. Suhu yang sangat tinggi perlahan merembes keluar. Cairan berwarna emas tua mulai perlahan-lahan masuk ke dalam kulit boneka setelah pemanggangan suhu tinggi yang berulang. Dengan meningkatnya intensitas perambahan ini, warna tubuh Wayang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua. Sekilas terlihat seperti sepotong perunggu. Alis Xiaoyan dirajut. Dia mempelajari warna boneka yang berubah menjadi lebih gelap. Dia berkata, ini hanya warna perunggu. Tercatat di gulungan bambu bahwa boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kategori langit emas, kategori bumi perak, sedangkan kategori manusia perunggu. Warna yang ditampilkan Wayang saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa itu termasuk kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiaoyan agak tidak puas. Meskipun Xiaoyan merasa agak kecewa di hatinya, dia tidak segera menghentikan nyala api. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas tua menyerap ke dalam kulit dan otot yang keriput. Metode pemurnian yang disebut boneka setan langit ini menggunakan bahan logam ini untuk mereformasi kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan besar dia akan mati dengan tubuhnya diledakkan. Namun, boneka ini mampu sepenuhnya mengabaikan rasa sakit yang begitu hebat dengan tidak memiliki indera. Oleh karena itu, jika berhasil disempurnakan, boneka tersebut, yang tidak mengetahui teknik Do, akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba melintas di atas kulit, yang berisi warna hijau samar, saat larutan emas tua secara bertahap diserap oleh boneka itu. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiaoyan. Matanya segera menatap tubuh boneka itu dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Semakin banyak cahaya perak mulai berkedip dan muncul sementara mata Xiaoyan tetap terpaku padanya, tidak berkedip. Warna perunggu tua di tubuh boneka perlahan-lahan menghilang. Mengikuti kemunculan cahaya perak, aura yang menyebar keluar dari boneka itu secara bertahap meningkat. Transformasi ini memakan waktu sekitar 10 detik lebih. Setelah itu, boneka perunggu tua berubah menjadi boneka perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit perunggu yang berkedip-kedip di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak yang besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang naik juga tiba-tiba berhenti. Cahaya perak segera meredup dan semua cahaya seakan memasuki boneka itu. Meskipun cahaya perak telah meredup, Xiaoyan merasakan bahwa aura boneka itu tidak berkurang sama sekali. Jelas, hamburan jenis cahaya perak ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok. Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau giok. Setelah itu, ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk menopangnya. Ia tidak bergerak sedikit pun dan matanya adalah 2 lubang hitam kosong. Xiaoyan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung beberapa kekuatan spiritual mengalir keluar. Itu secara akurat mendarat di dahi boneka dan perlahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu membentuk bercak darah merah tua seukuran ibu jari. Setelah tetesan darah ini masuk ke kepala boneka tanpa perlawanan apapun dan membekas tanda yang tidak bisa dihilangkan, mata hitam kosong boneka itu perlahan mendapatkan kehidupan yang nyaris tidak terlihat. Itu memutar lehernya yang agak kaku, menundukkan kepalanya, dan memandang Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu, kakinya mendarat di tanah sambil berlutut dengan satu lutut. Kepalanya perlahan menunduk ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan tertutup. Ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa rohnya sepertinya telah dipisahkan menjadi 2. Salah satu dari mereka mengendalikan tubuh aslinya sementara yang lain mengendalikan boneka ini di depannya. Pada saat ini, dia merasakan semacam perasaan yang samar-samar hadir.
boneka di depan akan mematuhi semua perintahnya. Bahkan jika perintah itu untuk menyerang Xiaoyan sendiri, kemungkinan itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan segel spiritual yang tercetak di atasnya, boneka ini akan menjadi pengawal terbaik Xiaoyan karena tidak pernah bisa memiliki pikiran untuk mengkhianati tuannya. Tatapan Xiaoyan mengandung panas yang berapi-api saat menatap wayang langit-langit yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Oh, mungkin lebih tepat menyebutnya boneka iblis bumi karena boneka ini belum mencapai level tertinggi yang tercatat di gulungan bambu. Meski itu hanyalah boneka iblis bumi, Xiaoyan masih cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi ini kemungkinan tidak lebih lemah dari bintang 5 atau 6 dozong. Tatapan Xiaoyan menyapu boneka setan bumi sejenak sebelum dia tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergerak dan bergegas keluar gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Mungkin itu karena kurangnya pengenalan, tetapi setiap kali salah satu kakinya mendarat, itu akan menyebabkan beberapa retakan seperti jaring laba-laba menyebar di tanah. Xiaoyan tercengang oleh kekuatan kuat yang berjalannya. Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas laut magma. Boneka iblis bumi juga berdiri di udara kosong di sampingnya tanpa ekspresi apapun. Pukul ini, jari Xiaoyan menunjuk ke laut magma di bawah dan memerintahkan dengan keras. Cahaya merah muncul di mata boneka setan bumi saat suara Xiaoyan terdengar. Tinju boneka itu mengencang sebelum ditinju. Tinju terlempar ke depan dan ruang di depan boneka iblis bumi mulai berubah. Udara sepertinya membentuk busur dengan kepalan tangan di tengah. Dinding udara bertekanan setinggi 100 kaki tampaknya telah membungkus bagian paling depan dari busur itu. Akhirnya, itu seperti bola meriam, membawa cincin yang menusuk telinga saat riak angin yang kuat ditembakkan. Bang! Bola meriam udara dengan keras menghantam magma. Segera, suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergolak dan muncul. Itu dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya sebenarnya menakutkan ini. Perasaan terkejut melintas di mata Xiaoyan saat melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti bisa menyebabkan beberapa dari bintang elit 1 hingga 2 dozong terluka parah. Jika orang itu lebih sial, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh hanya dengan satu pukulan. Wayang langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diwariskan dari zaman dulu. Kekuatan pembunuhan yang begitu kuat sangat cocok dengan kata menakutkan. Selain itu, boneka Xiaoyan saat ini hanya mencapai tingkat boneka setan bumi. Seberapa kuat wayang langit-langit? Panas meletus di mata Xiaoyan saat dia berpikir sampai saat ini. Namun, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya memperbaiki boneka iblis bumi ini telah menghabiskan mayat dozong bintang 7, inti monster peringkat 7, dan roh elit dozong. Jika dia ingin memperbaiki boneka iblis langit, bukankah dia membutuhkan mayat seorang elit dozun, monster core peringkat 8, dan roh dozun? Xiaoyan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia dengan bijak membuang semua pikiran yang tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan tidak dapat membuat makhluk hidup tetap hidup. Namun, boneka iblis bumi hanyalah boneka yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Boneka iblis bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, saya harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia menggosok cincin penyimpanan. Sejujurnya, bahkan dia tidak percaya diri dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.